Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mereview materi hukum administrasi negara pertemuan ke-11, yaitu meresum buku hukum administrasi negara bab 9 yang berjudul Penegakan Norma Hukum Administrasi Negara. Yang pertama adalah landasan teoritisnya, konsep penegakan norma hukum administrasi negara atau yang di dalam keputusan hukum administrasi negara di Belanda dikenal dengan sebutan Uitzigingrecht door overheid, merupakan kewenangan administrasi negara untuk meneruskan terjadinya pelanggaran hukum dan norma hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut. Nicolai dan kawan-kawannya mengatakan bahwa sarana penegakan hukum administrasi negara berisi yang pertama, pengawasan bahwa organisasi pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang diterapkan secara tertulis, dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan terhadap keputusan penerapan kewenangan sanksi pemerintah. Sanksihan merupakan kekuasaan yang bersifat hukum publik. Dengan demikian, unsur-unsur sanksihan meliputi ada alat kekuasaan bersifat hukum publik digunakan oleh penguasa, dan yang terakhir sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan. Selanjutnya, dua jenis sanksi yaitu sanksi repertoire dan sanksi punitif. Contoh sanksi repertoire adalah sanksi paksaan pemerintah atau bestuurdwang dan pengenaan uang paksa atau dwangsom. Sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi atau bestuurboete. Yang selanjutnya B, jenis-jenis sanksi hukum administrasi negara. Yang pertama, paksaan pemerintah. Yang kedua, pemeriksaan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administrasi, dan uang paksa atau dwangsom. Selanjutnya, dengan demikian, bestuurdwang merupakan suatu bentuk really equity, dan biaya dibebankan kepada pelanggar. Dalam bestuurdwang harus diperhatikan beberapa persyaratan penting, yaitu yang pertama berdasarkan asas wewenang, pengawasan, dan penyelidikan. Yang kedua didahului dengan peringatan melalui KTUN, dan yang terakhir warga masyarakat berhak mengajukan upaya hukum, keberatan, gugatan, dan PTUN. Bagi pihak-pihak yang bersetuju terhadap dilaksanakannya bestuurdwang dapat menggunakan beberapa alasan berikut, yaitu yang pertama guna melindungi kepentingan dan pelanggaran dengan dipertahankannya keadaan ilegal, karena paksaan bestuurdwang bisa berdampak terhadap terjadinya permusnahan modal sehingga mata pencarian pihak pelanggar, dan lain-lain. Dan yang kedua, paksaan bestuurdwang memerlukan pembiayaan yang tinggi yang dibiayai melalui keuangan negara daerah. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasaran tertinggi atas tiga jenis. Yang pertama, sanksi repertoire, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yaitu yang ditunjukkan untuk mengembalikan pada kondisi semula. Yang kedua, pada seseorang misalnya adalah berupa denda administratif. Yang ketiga, patuhan terhadap ketentuan yang terjadi pada ketetapan yang ditertibkan. Peringatan atau pemerintahan tertulis yang menguruskan dipenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Yang pertama, harus memiliki kepastian untuk dilaksanakan, membuat perintah yang jelas, dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, jangka waktu pelaksanaan, dan yang terakhir pembebanan biaya kepada pelanggar. Selanjutnya, yang pertama, pihak penerapan KTUN tidak memenuhi syarat-syarat pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran. Yang kedua, pihak pemerintah KTUN pada waktu mengajukan permohonan izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang tidak benar. Izin dapat ditetapkan sebagai contoh dari KTUN yang menguntungkan. Selanjutnya, jenis sanksi administratif yang ketiga adalah denda administratif. Dengan administratif adalah pengenaan sejumlah uang yang tertentu bagi pelanggar normahan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Dalam Undang-Undang Administrasi Belanda disebutkan
organ pemerintah yang berwenang melaksanakan tindak pemerintah dapat menggunakan uang paksa sebagai pengganti dari Berstruding. Uang paksa tidak dapat dipilih sebagai pengganti jika kepentingan yang harus diduga peraturan tersebut tidak menghendakinya. Selanjutnya, organ pemerintah menetapkan uang paksa itu sebagai apakah sekali bayar atau dicicil berdasarkan waktu tertentu ketika pemerintah tidak dijadikan atau membayar sejumlah uang ketika pelanggaran itu terjadi. Organ pemerintah juga menetapkan jumlah maksimal uang paksa. Jumlah yang harus dibayar harus sesuai. Selanjutnya, dalam keputusan untuk menetapkan uang paksa yang tujuannya menghilangkan atau mengakhiri pelanggaran, kepada pelanggaran diberikan jangka waktu untuk melaksanakan perintah tersebut atau dengan tanpa menyita uang paksa. Selanjutnya, ada pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk ketidaknyata yang berarti sebagai sanksi dan dianggap sebagai sanksi reportoir. Guna mengenakan sanksi hukum administrasi negara harus dipenuhi persyaratannya yang di bawah ini. Yang pertama, adanya wewenang untuk menerapkan sanksi, adanya pelanggaran, adanya dukungan fakta dan memadai. Keputusan menerapkan sanksi didasarkan dari AAUPB, misalnya gas kecamatan, dan arti mempertimbangkan semua kepentingan terkait. Selanjutnya, yang terakhir, berat ringan sanksi perlu dapat diperhatikan. Sanksi harus seimbang dengan pelanggaran atau asas keseimbangan karena pengenaan sanksi pada dasarnya meletakkan kewajiban dan hak baru. Selanjutnya ada contoh penggunaan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang meliputi yang pertama, teguran tertulis, yang kedua, paksaan pemerintah, yang ketiga, pembekuan izin lingkungan, atau yang terakhir, yang keempat, pencabutan izin lingkungan. Di sini ada beberapa yang terkandung dalam pasal dari mulai pasal 79 UU PLH, lalu pasal 80 ayat 2 UU PLH, dan pasal 80 ayat 2 tersebut frasa ancaman yang sangat serius bagi manusia yang lingkungan hidup huruf A. Selanjutnya pasal 81 PLH. Selanjutnya jenis-jenis sanksi administratif sebagai bentuk sanksi berlanjut atau kontinuisasi administratif succession atau sanksi berkaitan di mana suatu jenis sanksi mempersyaratkan jenis sanksi yang lain dalam penerapannya. Menurut Setip Coraharjo 1993 ayat 15-16, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dan praktik sebagai yang seharusnya ditaati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.